Hai, welcome back to my channel. Jadi video ini adalah tugas dari mata kuliah etika profesi dan tata kelola. Dan di video ini aku bakalan membahas mengenai analisis kasus WorldCom terkait dengan pelanggaran kode etik akuntan profesional dan kode etik akuntan publik. Sub pokok bahasan kali ini adalah penjelasan singkat mengenai profil perusahaan WorldCom. Kedua, pembahasan kasus yang meliputi alur kasus, dampak, dan sanksi yang dikenakan. Dan yang ketiga, pembahasan mengenai kode etik akuntan profesional dan kode etik akuntan publik, terutama mengenai kode etik yang telah dilanggar dalam kasus WorldCom ini. Sub pokok bahasan pertama, yaitu WorldCom. WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi yang didirikan di Amerika Serikat. WorldCom sendiri merupakan perusahaan terbesar kedua di Amerika Serikat dalam bidang telekomunikasi. WorldCom menawarkan produk berupa internet, data, telekonferensi, hingga kartu untuk tujuan internasional. Tahun 1990-an merupakan puncak tahun kejayaan bagi perusahaan satu ini. Hal ini dikarenakan keberhasilan WorldCom dalam memerger dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Akuisisi pada Advanced Telecommunication Corporation adalah akuisisi pertama mereka senilai $720 juta. Pada tahun 1993, WorldCom berhasil mengakuisisi Metromedia Communication Corporation dan Resurgence Communications Group. Pada tahun 1994, lagi-lagi WorldCom berhasil mengakuisisi IDB Communications Group Incorporation. Pada tahun 1995, WorldCom berhasil mengakuisisi Williams Technology Group Incorporation. Lagi, pada tahun 1996, WorldCom berhasil mengakuisisi MFS Communications Company. Dan puncaknya, pada tahun 1998, WorldCom berhasil mengakuisisi perusahaan MCI dan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua pada masanya. Namun, kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Pada tahun 2002, WorldCom mengumumkan kebangkrutannya. Kabar ini pun cukup mengejutkan banyak orang, mengingat bahwa WorldCom merupakan perusahaan besar. Penyebab kebangkrutan WorldCom adalah karena terkuaknya pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh para akuntan-akuntannya terhadap laporan keuangan perusahaan WorldCom. Pada tahun 2006, WorldCom mati dan berganti nama menjadi MCI setelah berhasil diakuisisi oleh Verizon Communications yang kemudian diintegrasikan ke dalam Verizon Business. Kita lanjut ke sub pokok bahasan kedua, yaitu kasus. Pertama-tama, aku mau kasih tahu dulu siapa-siapa aja pemain-pemain di dalam kasus WorldCom ini. Yang pertama, KAP Arthur Andersen. KAP satu ini pasti tidak terlalu asing di telinga kita. Ya, selain terlibat dengan kasus Enron Corporation mengenai pelanggaran kode etik akuntan publik, KAP ini juga terlibat di dalam kasus WorldCom dengan pelanggaran yang sama. Para akuntan publik yang berasal dari KAP ini telah mengetahui dan bertindak secara sengaja dalam penyetujuan tindak manipulasi laporan keuangan atau pembuatan laporan keuangan palsu. Kedua, CEO WorldCom yang bernama Bernard Ebbers. Ia merupakan pihak eksekutif yang terlibat dalam penggelembungan jumlah aset perusahaan. Tujuannya melakukan Windows dressing adalah tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan nilai saham WorldCom yang mana akan berpengaruh positif terhadap kompensasi eksekutif yang akan diterimanya. Yang ketiga, CFO WorldCom yang bernama Scott Sullivan. Scott sengaja melakukan kesalahan pencatatan dengan cara memasukkan senilai 3,8 miliar ke dalam pos yang salah. Scott pernah terlibat dalam suatu hubungan dengan KAP Arthur Andersen, sehingga memudahkannya dalam tindak manipulasi laporan keuangan. Scott dan KAP Arthur Andersen bekerja sama untuk memindahkan biaya jaringan kepada salah satu akun modal, yang mana biaya jaringan sendiri merupakan akun yang dapat mengurangi pendapatan.
atau simpelnya mengalokasikan beban ke modal. Dengan memindahkannya ke dalam biaya investasi, biaya-biaya tersebut dapat disebarkan ke jangka waktu lebih dari 10 tahun dengan biaya per kuartalnya sebesar 500 hingga 800 juta dolar. Akibat dari pelaksanaan akuntansi kreatif atau accounting kreatif, WorldCom berhasil mengumumkan laba bersih pada kuartal 1 tahun 2001 sebanyak 1,4 miliar. Tindak manipulasi inilah yang membuat para investor dan kreditor menjadi tertipu, sehingga merugikan mereka. Dalam memanipulasi laporan keuangan ini, tentunya Scott tidak sendirian dalam melakukan aksinya. Ia bersama dengan beberapa rekan internal WorldCom telah bekerja sama dalam tindak manipulasi ini. Adapun rekan-rekannya ialah Troy Norman, Betty Vincent, David Myers. Jabatan Myers pada saat itu adalah pengendali WorldCom. Myers terpaksa mengakui kesalahannya berupa 3 penipuan pada tanggal 26 September 2002. Lagi, Bufford Yates. Tak jauh berbeda dari Myers, Yates terpaksa membuat pengakuan bersalah atas penipuan sekuritas dan konspirasi serta terlibat dalam pemanipulasian laporan keuangan WorldCom. Selain dari Sullivan dan keempat antek-anteknya, masih terdapat banyak pihak internal yang terlibat dalam hal manipulasi uang ini. Yang mana pihak-pihak yang terlibat tersebut adalah pihak manajemen WorldCom dan seluruh staf akuntan WorldCom. Berikutnya ada Cynthia Cooper. Ibarat sebuah pertunjukan drama, terdapat tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Apabila yang sebelum-sebelumnya adalah tokoh antagonis, maka Cynthia Cooper adalah tokoh protagonisnya. Cynthia merupakan salah satu auditor internal WorldCom dan menjabat sebagai Vice President, yang mana ialah orang yang pertama kali mencurigai adanya praktik kecurangan di dalam perusahaan tempat ia bekerja. Dan yang terakhir, whistleblower. Whistleblower merupakan pihak yang sangat berperan dalam pengungkapan kasus ini. Mereka lah yang membocorkan semua praktik kecurangan dalam perusahaan WorldCom ini kepada publik. Cynthia Cooper adalah salah satu bagian dari whistleblower. Kita lanjut ke alur kasus. Karena sebelumnya aku udah ceritain tentang profil WorldCom, maka kalian pasti sudah mempunyai gambarannya dong ya. Seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya, tahun 1990-an merupakan era emas bagi perusahaan WorldCom. Bukan tanpa alasan, WorldCom mampu mengakuisisi dan memerger perusahaan-perusahaan dengan harga yang fantastis. Bahkan, pada tahun 1999, WorldCom sempat mengajukan kesepakatan penggabungan usaha ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Uni Eropa. MCI WorldCom merencanakan melakukan penggabungan usaha dengan Sprint Corporation senilai 129 miliar dolar. Namun, pihak departemen menentang kesepakatan tersebut karena akan memicu terjadinya monopoli. Sehingga pada tanggal 13 Juli 2000, direksi kedua perusahaan tersebut memutuskan untuk menghentikan merger dan MCI WorldCom kembali mengganti nama menjadi WorldCom. Pada tahun 1998, terjadi resesi ekonomi besar-besaran di dunia, tak terkecuali di Amerika. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan WorldCom. Pendapatan WorldCom jadi turun drastis, yang dikarenakan turunnya permintaan terhadap infrastruktur internet selama resesi ekonomi. Turunnya permintaan dan pendapatan sejalan dengan turunnya harga saham WorldCom. Hal inilah yang menimbulkan niat Bernard Ebbers untuk menggelembungkan laporan keuangan atau melakukan window dressing guna menjaga hingga meningkatkan nilai sahamnya untuk mempertahankan dan mengundang investor-investor yang ada.
Bernard melakukan Windows dressing terhadap laporan keuangan dengan cara memindahkan saldo beban kepada akun modal sehingga tidak mengurangi jumlah pendapatan, dan hasilnya tingkat pendapatan menjadi jauh lebih tinggi dan nilai saham juga akan meningkat sehingga dapat mencukupi biaya-biaya akuisisi dan investasi infrastruktur lainnya. Pada tahun 2002, SEC atau Securities and Exchange Commission juga meminta data-data dan dokumen dari WorldCom yang berkaitan dengan laporan keuangan, termasuk juga dari akun cadangan. Dan hasilnya menyatakan bahwa akun cadangan WorldCom telah digunakan dengan tidak wajar atau telah dimanipulasi. Padahal seharusnya akun cadangan sama sekali tidak boleh dimanipulasi. Tujuan dari pemanipulasian ini adalah untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih lagi. Hasil pengungkapan ini tak lepas dari campur tangan Cynthia Cooper, yang mana ia bersama dengan tim kecilnya harus melakukan pemeriksaan secara diam-diam pada tengah malam untuk mendapatkan bukti-bukti. Cynthia kemudian mengkomunikasikan hasil temuannya tersebut kepada Scott Sullivan selaku CFO dan David Mars selaku pengendali. Lagi, Cynthia juga melaporkan hasil temuannya kepada Max Bobbitt. Max meminta kepada KAP Arthur Andersen untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap laporan keuangannya. Dari hasil investigasi dan pelaporan hasil temuan Cynthia, terungkap bahwa Scott dan Mars sejak awal telah mengetahui salah saji tersebut pada tahun 2000. Akhirnya, Scott dan Mars diminta untuk mengundurkan diri. Namun, Scott enggan untuk mengundurkan diri, sehingga ia pun dipecat. Berbeda dengan Myers, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Sedangkan KAP Arthur Andersen, mereka mengaku bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengannya. Wow. Namun, setelah beberapa saat, akhirnya kebenaran pun terungkap bahwa sebenarnya KAP Arthur Andersen sudah menahu mengenai kesengajaan salah saji tersebut. Hal ini tentu saja mengejutkan, mengingat tugas seorang auditor adalah untuk memeriksa laporan keuangan kliennya agar terhindar dari salah satu material dan klien tersebut tidak berbuat praktik akuntansi dan membuat suatu keputusan di luar batas kewajaran. Lalu, bagaimana dengan staf akuntan internal yang ada? Mereka mau diajak kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan karena, pertama, adanya tawaran uang. Adanya penawaran ini membuat mereka menerima tawaran kerjasama dalam pemanipulasian uang. Kedua, karena adanya tekanan atau ancaman. Adanya ancaman akan dipecat dari pekerjaan mereka jika tidak ikut bekerja sama dalam proses manipulasi laporan keuangan, membuat para akuntan harus memilih dengan terpaksa. Ketiga, karena adanya budaya perusahaan yang tidak baik. Perusahaan WorldCom diduga mempunyai budaya untuk menghalalkan segala cara dalam mendapatkan sesuatu, sehingga cara akuntansi kreatif pun menjadi jalan ninja untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai saham mereka. Yang keempat, ada karena lemahnya pengendalian internal. Tingkat kekuatan pengendalian internal sangat mempengaruhi jalannya perusahaan. Semakin lemahnya pengendalian internal perusahaan, maka semakin besar pula peluang terjadinya kecurangan di dalam perusahaan tersebut. Hal ini terbukti ketika mulai dari pihak manajemen puncak WorldCom mampu untuk bekerja sama dengan para staf yang bersangkutan untuk mensukseskan rencana manipulasi laporan keuangan WorldCom. Dan yang kelima, etika. Para akuntan WorldCom diduga tidak memegang teguh kode etik profesi yang ada. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada praktik kecurangan yang akan atau telah atau sedang terjadi. Lanjut, mengenai dampak yang ditimbulkan. Pertama, terjadi pemecatan besar-besaran. WorldCom awalnya memiliki hampir 80.000 pegawai di seluruh dunia, yang mana 10 hingga 11% pegawainya berada di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Namun, karena terbongkarnya kasus ini ke hadapan publik, sebanyak 17.000 karyawan WorldCom diberhentikan karena mengasumsikan bahwa karyawan adalah beban perusahaan. Lalu, akibat dari kasus WorldCom ini adalah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat, terutama pihak investor, terhadap profesi akuntan.
Hal ini pasti, karena pemain dari kasus ini adalah pihak auditor eksternal, pihak staf akuntan internal, dan pihak manajemen. Hanya auditor internal lah yang mampu mempertahankan eksistensinya sebagai akuntan. Dan yang terakhir adalah nilai saham WorldCom jatuh atau terjun bebas dan berdampak pula pada tingkat kurs USA yang mengikut turun. Bukan tanpa alasan, kasus WorldCom merupakan kasus manipulasi yang sangat teramat besar. Melemahnya kepercayaan masyarakat dan investor mengakibatkan nilai sahamnya terjun bebas, membuat investor pun enggan menanam sahamnya di Amerika Serikat hingga indeks pasar modal USA jatuh hingga 25%, sehingga mengakibatkan tingkat kurs USA pada saat itu pun terikut jatuh. Harga saham WorldCom yang awalnya seharga $64,5 menjadi $2 dan turun lagi menjadi kurang dari $1. Bagaimana dengan akhir para pelaku utama kasus WorldCom? Scott Sullivan dipidana maksimum 25 tahun. Namun, Betty Vincent, Troy Norman, Bufford Yates, dan David Mayers mengakui semua kesalahan mereka ke hadapan publik. Berbeda dengan Bernard Ebbers, ia didakwa selama 25 tahun. WorldCom dan KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen dikenakan sanksi atas kasus WorldCom yang sekaligus dengan sanksi Enron Corporation. Pada kasus Enron Corporation, KAP ini dikenakan sanksi denda sebesar $65 juta dan pada kasus WorldCom, KAP-nya dikenakan sanksi sebesar $11 miliar. Sedangkan WorldCom resmi bangkrut dan mengungkapkan bahwa total aset mereka sebesar 103 miliar dan total utang mereka sebanyak 41 miliar. Terakhir, kita ke subpokok bahasan ketiga, yaitu mengenai kode etik profesi. Jadi, auditor itu ada dua jenis. Pertama, auditor internal, dan kedua, auditor eksternal. Masing-masing auditor punya kode etiknya ya. Tapi karena dalam kasus ini, auditor eksternal yang melakukan pelanggaran kode etik lebih fatal, maka kita akan juga lebih fokus ke kode etik akuntan publik. Pada dasarnya, prinsip dasar etika akuntan profesional dan akuntan publik hampir sama. Seksi 100. Seksi ini mengatur kode etik yang masih bersifat umum dan dasar. Di dalam seksi ini dinyatakan bahwa akuntan profesional pasti memiliki ancaman kerjanya masing-masing, sehingga dibutuhkan strategi perlindungan yang berbeda. Sehingga, akuntan profesional dituntut untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang ada, serta menerapkan perlindungan yang tepat. Ancaman-ancaman yang dimaksud adalah ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Ancaman kedekatan adalah ancaman yang dihadapi oleh KAP Arthur Andersen selaku auditor eksternal, karena KAP ini pernah memiliki hubungan bisnis dengan Scott Sullivan. Sedangkan untuk Cynthia Cooper selaku auditor internal, ia tidak menghadapi ancaman apapun karena ia tidak tahu menahu mengenai kerjasama ilegal tersebut. Dan untuk staf akuntan WorldCom, mereka menghadapi ancaman intimidasi karena mereka terancam akan dipecat apabila tidak mau ikut memanipulasi laporan keuangan. Akuntan profesional juga dituntut untuk memiliki sikap integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Melihat dari kasus WorldCom, Cynthia Cooper selaku auditor internal perusahaan hampir memenuhi etika-etika tersebut. Ada satu etika yang tidak ia penuhi, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Namun, tanpa unsur kesengajaan, ia baru tahu adanya salah saji material setelah setahun berlalu, padahal salah saji tersebut sangatlah besar. Kalau KAP Arthur Andersen dan staf akuntan WorldCom sangat jelas telah melanggar beberapa kode etik, yaitu integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Berikutnya kita ke kode etik akuntan publik.
Di dalam seksi 200 hingga 291 atau bagian B menjelaskan mengenai penerapan konseptual di dalam seksi 110 hingga 150 atau bagian A di dalam situasi tertentu termasuk saat auditor menghadapi ancaman profesional. Salah satu etika yang dilanggar oleh KAP Arthur Andersen adalah KP ini terlibat dalam aktivitas yang sangat mempengaruhi dan mengurangi tingkat integritas, objektivitas, dan independensi seorang CPA ketika melayani publik. Mereka juga bertindak yang berdampak pada memburukkan reputasi profesi akuntan. Hal ini dikarenakan KAP terlibat di dalam hubungan istimewa atau ancaman kedekatan. Sehingga KAP Arthur Andersen bersedia juga untuk bekerja sama dan dalam menyembunyikan informasi kepada pihak-pihak terkait, terkhusus investor, sehingga menimbulkan kerugian pada mereka dan memanipulasi laporan keuangan sebagai informasi publik. Independensi dan skeptisme profesional CPA dari KAP Arthur Andersen juga terganggu. Pengamanan yang seharusnya dilakukannya adalah menurut seksi 200 hingga 291. 1. Memberikan ketegasan pada klien mengenai kode etik profesi. Yang kedua, menetapkan pada klien bahwa CPA harus melindungi kepentingan publik juga. Yang ketiga, mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi sehingga CPA dapat mempertimbangkan apakah menerima atau menolak tawaran perikatan tersebut. Yang keempat, membuat suatu kesepakatan mengenai penerapan kode etik disertai dengan saksi dan rutin melakukan investigasi dan penelaahan. Yang kelima, klien menggunakan jasa audit dari seorang auditor yang berpegang teguh pada kode etik. Dan yang terakhir, jika objektivitas CPA benar-benar terancam, maka sebaiknya CPA tersebut mengundurkan diri. Di dalam seksi 300 hingga 350 atau bagian C, menjelaskan mengenai penerapan konseptual di dalam seksi 110 hingga 150 atau bagian A di dalam situasi tertentu pada suatu entitas atau perusahaan. Pada dasarnya, para investor, kreditur, pengusaha, dan pihak lainnya sangat mengandalkan hasil audit dari auditor, terutama auditor eksternal. Karena mereka menganggap bahwa CPA akan memberikan opini yang sangat kompeten dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Namun, pihak KAP malah turut campur tangan dalam pemalsuan laporan keuangan. Hal itu tentu saja sangat melanggar kode etik yang ada, karena di dalam seksi ini juga diatur bahwa seorang CPA harus menjaga integritas, objektivitas, dan reputasi profesi ketika memberikan jasanya kepada perusahaan. Selain itu, KAP tidak menarik diri pada saat proses pengambilan keputusan. Padahal seharusnya ia tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan memicu benturan kepentingan atau ancaman lainnya. Dan yang paling fatal ialah seharusnya KAP Arthur Andersen harus menolak tugas dalam memanipulasi laporan keuangan dengan alasan yang jelas dan lugas, karena ancaman tersebut tidak dapat dikurangi apalagi dihilangkan. Pengamanan yang dapat diterapkan menurut seksi 300 hingga 350 seharusnya adalah: pertama, klien seharusnya menyewa jasa CPA yang benar-benar mampu menjaga eksistensinya sebagai auditor eksternal. Kedua, klien harus memperkuat tingkat pengendalian internalnya dan membudayakan disiplin pada perusahaannya. Ketiga, CPA sebaiknya menarik diri ketika terancam akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan menimbulkan ancaman benturan kepentingan. Yang keempat, CPA harus mampu mengidentifikasi terhadap setiap bujukan yang diberikan klien, baik berupa hadiah atau keramat tamahan atau hal lainnya, karena akan mempengaruhi tingkat objektivitas pada saat memberikan opini. Peraturan seringkali disiasati, namun asas kepatuhan dan etika janganlah dikhianati. Najwa Shihab. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Makasih udah nonton video ini. See you.